Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang terpidana hukuman seumur hidup divonis hukuman mati akibat mengendalikan bisnis ganja dari dalam penjara. Kawanan pembobol rumah kosong asal Sumatera Selatan diringkus tim Resmo Polda Lampung. Sebuah truk bermuatan tebu terguling di Lampung Utara akibat baut rodanya patah hingga menyebabkan rodanya lepas. Lokasi penambangan tambang galian C berupa pengerukan bukit di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ditutup dan aktivitasnya dihentikan sementara oleh pemerintah Kota Bandar Lampung Selasa siang. Penutupan akibat pengusaha penambangan bukit diduga belum melengkapi perizinan atau ilegal. Penutupan penambangan bukit dilakukan oleh petugas Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan Pelayanan Satu Pintu Bandar Lampung. Boleh keluar dari lokasi penambangan land clearing. Jadi pembentukannya untuk line clearing daerah tempat. Makanya kita himbau kepada masyarakat, lurah, camat, material yang ada di sini tidak ada boleh keluar. Untuk sementara kegiatan di sini kita tutup. Tapi sudah material itu keluar, ada sanksi nggak sih Bang? Sanksi itu kan kita kan tidak memerlukan izin, pemerintah kota tidak memerlukan izin pertambangan. Sementara itu, menurut pihak pengusaha penambangan bukit menyatakan telah melengkapi izin usahanya yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Ia kebingungan dengan sanksi yang kini dijatuhkan oleh Pemkot Bandar Lampung. Nah, ini mungkin ada arahan yang perlu dikaji lagi. Karena pada saat Februari kita udah kena pemaplang dari Dinas Provinsi dan sudah kita sesuaikan apa arahan dari mereka. Dan alhamdulillah kemarin Agustus atau September itu bisa dicabut karena kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dilaksanakan untuk kegiatan ini. Nah, hari ini kok tiba-tiba datang lagi kita diplang. Nah, itu perlu ya, kita nggak tahu inilah. Jadi kami sebagai pengusaha juga bingung mau gimana ini arahannya, terus sama siapa lagi gitu loh kita mau. Tapi untuk seluruh perizinan kita udah ada ya? Seluruh video udah ada. Apa aja yang udah kita kantongin? Izin lingkungan sudah ada kita Bang. Persetujuan lingkungan sudah ada. Pengerukan bukit telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Lokasi pengerukan bukit ini rencananya akan dijadikan tempat parkir alat berat milik perusahaan swasta. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Peringatan Hari Pahlawan di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Kampung Udik, Lampung Timur diawali dengan upacara kenaikan bendera merah putih. Uniknya, inspektur upacaranya bukan dari murid, melainkan seorang tentara dari Koramil Kampung Udik dan petugas pengibar bendera mengenakan seragam pramuka. Peringatan Hari Pahlawan untuk menanamkan kedisiplinan kepada murid dan para murid diimbau terus meneladani jasa-jasa pahlawan yang telah meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Pada peringatan Hari Pahlawan ini juga diisi dengan pameran majalah dinding atau mading bertema Janji Pahlawan. Dalam karya para murid tersebut juga ditempel foto-foto pahlawan nasional. Menurut saya Hari Pahlawan bagi para pelajar adalah kita sebagai para pelajar harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Seperti kita harus giat belajar untuk meraih cita-cita kita. Sebagai contoh, saya dan teman-teman membuat karya mading tentang janji abadi untuk pahlawan. Jadi mading kami ini kita ambil mengapa? Kita mengambil tema janji abadi untuk pahlawan. Karena kita tidak hanya ingin mengenang para pahlawan, tapi juga ingin menunaikan janji-janji yang telah ditinggalkan para pahlawan kita yang telah gugur. Terkhusus buat siswa-siswa yang ada di Kecamatan Kampung Udik
Kemudian ini merupakan implementasi dari Astacita Presiden kita Prabowo Subianto dan juga visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu Sakai Sembayan di bidang pendidikan. Ini merupakan implementasi untuk mengisi pembangunan khususnya yang ada di Kecamatan Sukabumi. Dalam upacara ini melibatkan dari mana aja sih Pak? Untuk upacara hari ini kita melibatkan Forkopimcam, kemudian dinas instansi yang ada di Kecamatan Sukabumi, kepala sekolah SD, SMP, kemudian SMA negeri sekecamatan dan seluruh ASN yang kebetulan bertempat pelaksanaan upacara di UPTD SMP Negeri 1 Sukabumi bersama siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 1. Pada peringatan Hari Pahlawan tersebut, pembina upacara berpesan kepada para murid supaya mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, meningkatkan kerukunan dan giat belajar untuk meraih prestasi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Peringatan Hari Pahlawan di Desa Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dimeriahkan dengan festival layang-layang. Pesertanya diikuti oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bapak-bapak hingga emak-emak. Layangan hias yang diterbangkan para peserta berbentuk banyak jenis. Ada layangan gapangan biasa, berbentuk perahu, hingga berbentuk hewan seperti kupu-kupu dan ular naga. Para peserta tidak kesulitan menerbangkan layang-layangnya karena lokasi festival berada di pinggir pantai yang anginnya kencang. Festival layang-layang digelar sebagai ajang silaturahmi warga untuk meningkatkan persatuan dan kerukunan yang tidak lepas dari nilai-nilai mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan perkumpulan pelayang seluruh Indonesia Kabupaten Tanggamus dan juga Festival Lomba Layang-Layang Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Diikuti pesertanya dari mana aja, Bu? Diikuti peserta SD dan SMP yang ada di Kabupaten Tanggamus berjumlah kurang lebih 85 peserta, kemudian yang dari OPD dan kecamatan juga ada kurang lebih sekitar 20 peserta. Nah, pelaksanaan sendiri berapa hari sih, Mbak? Untuk pelaksanaannya hanya dilaksanakan 1 hari, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2020. Kita bawa 2 tim dari MTSN 1 Tanggamus. Yang satu tadi sudah terbang, tinggal 1 lagi. Harapan ke depan apa, Bu? Ya mudah-mudahan acara ini ke depannya semakin berkembang, semakin banyak, semakin bisa untuk meningkatkan prestasi anak-anak. Selanjutnya, Bu, apa kesan-kesan Ibu atas pelaksanaan lomba layang-layang ini? Ya tentunya pasti senang ya Pak kesannya, karena setelah ajang ini kan banyak layang-layang yang kita tidak tahu jadi tahu. Cuaca panas tidak menyurutkan semangat para peserta untuk menerbangkan layang-layangnya. Pada festival itu, panitia juga menyediakan hadiah bagi pemilik layang-layang unik dan indah. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.